Dari awal Bupati Simalungun, Bapak Radia Pusinaga dilantik menjadi Bupati Kabupaten Simalungun, masyarakat percaya dengan visi dan misi beliau di masa kampanye akan membawa masyarakat Simalungun lebih sejahtera. Seperti tagline-nya yang dibawa pada masa kampanyenya beliau dengan Wakil Bupati Joni Waldi, rakyat harus sejahtera. Setelah dilantik, bahkan saya saat itu membuat konten YouTube, memberikan apresiasi dan keyakinan kepada masyarakat Simalungun jika Bupati Simalungun Bapak Radia Pusinaga mampu membawa rakyat Simalungun lebih sejahtera. Seperti tagline-nya waktu kampanye, bahkan dalam visi dan misinya rakyat harus sejahtera. Misalnya, beliau mengatakan pada apel pertamanya, aparatur sipil negara ASN agar tidak melakukan pungutan liar atau pungli kepada jajaran di bawahnya. Secara khusus beliau menekankan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Simalungun. Sejauh ini memang belum ada terungkap soal pungutan liar. Tetapi di luar ASN ini ada orang dekat Bupati yang semarga dengan Bupati yang mengatur hampir seluruh kegiatan Dinas Pendidikan Simalungun. Kerabat Bupati ini adalah Dasa Sinaga. Dasa ini adalah yang mengusulkan iparnya kandung menjadi kadis pendidikan. Dalam hal ini ada praktik nepotisme yang dilakukan oleh Bupati Radia Hasiholan Sinaga. Dasa Sinaga ini latar belakangnya adalah sales buku pendidikan dari salah satu penerbit. Jadi untuk pengadaan buku dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah untuk sekolah dasar dan sekolah menengah dimonopoli oleh saudara Dasa. Kenapa dimonopoli? Karena penerbit media Tama yang submanajernya adalah beliau menyuplai sampai 40%, bahkan penerbit yang lain hanya mendapat ada yang 20%, bahkan hanya ada yang mendapat 10%. Sedangkan penerbit Intan, lalu ada penerbit Mas Media, Yudhistira, dan yang lain hanya mendapatkan 10%. Sehingga penerbit ini tidak mencapai target penjualan. Sehingga sampai ada pegawainya yang dipecat atau di PHK. Miris kan? Begitu juga dengan praktek pengadaan alat praktek dan peraga siswa yang metode penyediaannya dengan e-purchasing yang mencapai 70 miliar. Ini juga dikelola oleh orangnya Bupati yang katanya berkuasa di lingkungan Dinas Pendidikan. Jika e-purchasing ini diklik tetap harganya sama. Lucu kan? Untuk itu para penggiat media dan teman-teman sebagai kontrol sosial lain, agar nanti dapat melihat penawaran terendah sesuai e-katalog, dalam hal ini pengadaan alat praktik tadi dan juga seragam. Yang menjadi persoalannya adalah ketika keputusan klik barang cuma 2 pertimbangan. Yang pertama, kedekatan dengan penguasa. Yang kedua, siapa yang kasih cashback lebih besar. Kadang-kadang saya jadi tertawa melihat kejadian sama aja seperti yang lalu-lalu. Jika ini terjadi, patut kita curigai. Patut kita curiga terhadap Bapak Bupati. Apakah ini sengaja pembiaran di dalam lingkarannya, di dalam orang-orang terdekatnya? Atau kita khawatir jangan-jangan karena orang-orang di lingkarannya
beliau ini menjadi cemoohan dan dianggap masyarakat melanggar visi dan misinya. Karena apa? Karena memang beliau ini ya dianggap tidak komit dengan janji-janjinya sebagai bupati. Nah, biasanya pengadaan buku diarahkan oleh Kadis ke penerbit yang telah disepakati oleh Kadis melalui Kabid. Kabid ke Korwil dan Korwil ke kepala sekolah. Beginilah lingkaran yang sering terjadi. Tapi ini dibungkus oleh yang namanya juknis atau petunjuk teknis dan juklak atau petunjuk pelaksanaan. Yang jadi pertanyaannya kembali saya ingatkan adalah apakah ini sengaja ada pembiaran oleh penguasa atau sengaja disetting untuk pengembalian modal saat pilkada. Jadi untuk itu mari kita sikapi bersama, mari kita kawal bersama pemerintahan Kabupaten Simalungun ini. Dalam hal ini terkhusus di Dinas Pendidikan. Jadi untuk itu terima kasih atas atensi, terima kasih atas pemirsa yang dapat mendengar kami memberikan opini ini. Inilah opini dari Direksi CCTV. Kita akan bertemu dalam opini-opini berikutnya. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua.